Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 5 ini kita akan membahas persamaan diferensial linier, persamaan diferensial Bernoulli, dan trayektori. Ya, pertama kita bahas persamaan diferensial linier. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial linier order pertama itu adalah Y aksen plus PY sama dengan Q, dengan P dan Q adalah fungsi dari X. Nah, untuk menyelesaikan soal dengan persamaan diferensial linier ini, kita langsung saja lihat contohnya, yaitu yang pertama, tentukan jawab umum dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan x kuadrat plus 2y per x. Nah, dari soal ini kita jadikan seperti bentuk umum PD linier, yaitu bentuk umumnya seperti ini, y aksen plus py sama dengan q. Jadi soal ini kita jadikan bentuk umum ini seperti ini, y aksen plus py sama dengan q. Oke, dy per dx, ini dy per dx itu kita bisa tulis y aksen, atau nama lain dari dy per dx itu adalah y aksen, atau y aksen sama dengan dy per dx. Ini sama dengan x kuadrat plus 2y per x. Kita bisa jabarkan satu-satu. X kuadrat plus x kuadrat per x ini kan x plus 2y per x. Kita bisa tulis 2 per x dikali y. Kemudian setelah itu kita bentuk seperti ini, y aksen plus py sama dengan q. Berarti y aksen dikurang 2 per xy sama dengan x. Maka didapatlah yang jadi p-nya apa? Yang jadi p-nya itu yang ada variabel y-nya. Berarti yang jadi p-nya adalah min 2 per x. Kemudian q-nya mana? Q-nya yang ini, x. Berarti kita temukan q-nya sama dengan x. Setelah kita jadikan bentuk umum ini, kita integralkan. Ini yang ibu kasih tanda atau warna merah ini adalah rumus-rumusnya atau langkah-langkahnya ketika kita mencari PD linier. Oke, E pangkat integral PDX. Berarti P ini kita integralkan. P ini diintegralkan. E pangkat integral PDX sama dengan E pangkat, ini kan min ya, berarti minnya kita keluarkan, integral 2 per x dx sama dengan E pangkat min 2 ln x. Integral 2 per x kan 2 ln x. Kemudian ini ada minnya, jadinya E pangkat min 2 ln x sama dengan, ingat sifat dari ln ketika 2 ln x sama dengan ln x kuadrat. Kemudian ketika eksponen bertemu dengan ln atau logaritma natural, berarti dia melebur. Jadi hasilnya adalah 1 per x kuadrat. Atau sebelumnya kan E pangkat min 2 ln x ini sama dengan E pangkat ln x pangkat min 2. Kemudian E pangkat ln ini kan melebur, jadi tinggal x min 2. X min 2 bisa ditulis dengan 1 per x kuadrat. Kemudian setelah diintegralkan terhadap pdx, diintegralkan terhadap min pdx. Kalau di sini yang pertama plus, kalau yang kedua adalah min. Oke, E pangkat min integral pdx sama dengan ya tadi, yang E kemudian min, kemudian P-nya kan min juga, jadinya min 2 per x dx sama dengan E pangkat 2 ln x. Min kali min kan plus, jadinya E pangkat 2 ln x sama dengan x kuadrat. Dapatnya x kuadrat sama aja tadi, E sama ln kan melebur, atau iya sifatnya. Kemudian ini 2, ini jadinya x kuadrat.
kuadrat. Sehingga kita peroleh PD untuk mencari PD linearnya ini. Ini rumus dari PD linear. Y sama dengan E pangkat min integral PDX dalam kurung integral E pangkat integral PDX dikali QDX plus C. Jadi yang sudah kita cari di atas ini, kita masukkan ke sini. Tadi hasilnya yang E min integral PDX hasilnya X kuadrat, kemudian integral E pangkat integral PDX tadi hasilnya 1 X kuadrat, kemudian dikali Q-nya tadi X, berarti X dx plus C. Setelah itu diintegralkan ini yang ada di dalam kurung. X kuadrat kita tulis kembali, kemudian integral dari, ini kan hasilnya 1 per X dx plus C. Kemudian Y sama dengan X kuadrat dikali integral dari 1 per X ln X plus C. Jadi didapatlah solusi umum PD-nya adalah Y sama dengan X kuadrat dikali ln X plus C. Yang Ibu tandain merah ini adalah langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah untuk mencari persamaan diferensial linear ini, pertama kita jadikan seperti bentuk umumnya. Kemudian yang kedua, kalian integralkan PDX ini. Yang pertama, integralkan E pangkat integral PDX. Kemudian yang kedua, diintegralkan E pangkat min integral PDX. Kemudian setelah itu dicari nilai Y-nya dengan rumus seperti ini yang ditandain, yang diwarnain merah. Ketemulah solusi umum PD linear. Kemudian contoh yang kedua, tentukan jawab umum PD X kuadrat ln X dikali Y aksen plus XY sama dengan 1. Oke, penyelesaiannya. Nah, dari soal ini, X kuadrat ln X dikali Y aksen plus XY sama dengan 1. Kita bisa kalikan dulu untuk mencari faktor integrasinya. Untuk membuat ini nih, bentuk umum seperti ini. Seperti Y aksen plus PY sama dengan Q. Cara carinya dengan mengalihkan atau dikali. Berarti untuk membentuk seperti itu kita hilangkan X kuadrat dan ln X-nya supaya ini dapatnya Y aksen aja. Kemudian ya, karena yang belum memenuhi yang ini kan. Oke. Berarti dikali dengan 1 per X kuadrat ln X. Hasilnya Y aksen plus 1 per X ln XY sama dengan 1 per X kuadrat ln X. Maka didapatlah P-nya itu, ini sudah memenuhi bentuk umumnya ya. Ini tadi bentuk umumnya Y aksen plus PY sama dengan Q. Di sini bentuk umumnya jadinya Y aksen plus 1 per X ln XY sama dengan 1 per X kuadrat ln X. Kemudian didapat PY-nya 1 per X ln X dan Q-nya 1 per X kuadrat ln X. Setelah itu, apa tadi caranya? Diintegralkan P-nya. Yang pertama, E pangkat integral PDX. Berarti kita integralkan nilai P-nya. Hasilnya, E pangkat integral 1 per ln X dikali X dx. Kalian bisa pahami metode pengintegralannya atau cara pengintegralnya di kotak ini. Dimisalin U sama dengan ln X. Kalau U-nya sama dengan ln X, berarti DU-nya itu 1 per X dx. Kemudian yang di sini yang diketahui dx-nya. Kalau dijadikan dx sama dengan, berarti dx sama dengan X DU. Ini DU ya. Salah ketik. Berarti dx sama dengan X DU. Kita masukkan integral 1 per ln X dikali X dx sama dengan, ini bisa dipecah
integral 1/x dikali, tadi kan U-nya dimisalin ln x, berarti kalau 1/ln x berarti bisa ditulis 1/U dikali dx-nya sama dengan xd du. 1/x dikali x-nya 1 atau habis. Kemudian integral 1/U du ln U. Kemudian ditulis lagi U-nya tadi kan x, berarti hasil dari integral 1/ln x dikali x dx adalah ln dikali ln x. Di sini. Kemudian E dan ln ini melebur, hasilnya tinggal ln x. Setelah itu kita cari E pangkat min integral p dx. Sama carinya seperti ini, cuman bedanya dia min. Hasilnya adalah 1/ln x. Setelah itu dimasukkan cara untuk mencari PD linearnya. Ini rumusnya tadi sama. Kemudian dimasukkan Y sama dengan 1/ln x. Kemudian integral ln x dikali 1/x kuadrat ln x dx plus C. Kemudian ini habis, tinggal integral 1/x kuadrat. Integral 1/x kuadrat dia sama aja seperti mencari integral x pangkat min 2 dx. Ingat, integral 1/x kuadrat dx itu sama aja kalian mencari integral dari x min 2 dx. Hasilnya adalah min 1/x. Setelah kita cari hasilnya ini, kemudian dikalikan 1/ln x dikali min 1/x. Ini hasilnya, plus C-nya juga ikut dikalikan karena C-nya ini ada di dalam kurung. Berarti C dikali 1/ln x, hasilnya ini. Kemudian setelah itu ya bisa kita tulis ini kita sama-sama dikalikan dengan ln x. Kalau sama-sama dikalikan dengan ln x berarti Y dikali ln x plus ini 1 min 1/x dikali ln x. Kemudian dikalikan ln x lagi, hasilnya yang min 1/x plus C. Karena yang tadi sama-sama dikali ln x. Hasilnya adalah Y ln x. Ini 1/x-nya pindah ruas jadi plus 1/x sama dengan C. Jadi solusi umum persamaan diferensialnya adalah Y ln x plus 1/x sama dengan C. Nah, untuk contoh yang pertama kita bisa langsung ubah ke bentuk umum. Ini ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, kita kalikan dulu dikali berapa yang ada di soalnya yang memenuhi nantinya jadinya persamaan bentuk umumnya. Y aksen kalau di sini belum memenuhi bisa dikali dulu. Itu bedanya contoh pertama dan contoh kedua. Untuk cara cari persamaan diferensial linearnya sama aja. Pertama dibentuk dengan seperti bentuk umumnya. Kemudian yang kedua diintegralkan seperti ini. Yang ketiga dicari seperti ini. Tadi PD linear. Kemudian kita masuk ke PD Bernoulli. PD Bernoulli, bentuk umum PD Bernoulli yaitu Y aksen plus PY sama dengan Q dikali Y pangkat N, di mana N ini tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Kemudian kalian bisa lihat cara penyelesaiannya di halaman 43. Di situ ada ketentuan atau cara-cara penyelesaiannya. Kita langsung lihat contohnya. Nih, contohnya. Contoh dari PD Bernoulli. Tentukan jawab umum persamaan diferensial x kuadrat y min x pangkat 3 y aksen
aksen sama dengan Y pangkat 4 cos X. Penyelesaiannya, ketika kita tadi pada PD linear, langkah pertama adalah membentuk dengan seperti bentuk umum. Pada PD Bernoulli juga kita membentuk persamaan diferensial ini seperti membentuk umum persamaan diferensial Bernoulli. Jadi kita cari bentuk umumnya dulu. Seperti ini. X kuadrat Y min X pangkat 3 Y aksen sama dengan Y pangkat 4 cos X. Biar jadi bentuk umumnya seperti apa? Nah, ini nih. Kita lihat dulu bentuk umum PD Bernoulli-nya. Bentuk umumnya adalah Y aksen plus PY sama dengan Q dikali Y pangkat N. Jadi kita kali Y-nya ini, Y aksennya ini harus sendiri ya. Y aksennya harus sendiri, berarti X aksennya kita mau hilangkan, berarti dikali dengan X pangkat 3. Kemudian setelah itu di Q, Q-nya ini tidak ada variabel. Di Q-nya ini adalah Y pangkat N. Berarti kita kali dengan Y pangkat 4. Biar dia terreduksi. Oke, kenapa ini dikali Y pangkat 4? Karena apa? Kalian bisa lihat di bukunya, kalau rumusnya adalah kedua ruas sama-sama dikali 1 per Y pangkat N. Y pangkat N ini Y pangkat 4. Terus kenapa kalau ini dikali X pangkat 3? Karena kita mau jadikan Y aksen ini sendiri, atau pada bentuk umumnya Y aksen ini kan sendirian. Oke. Setelah itu, setelah dikali 1 per X pangkat 3 Y pangkat 4, ini hasilnya 1 per X dikali 1 per Y pangkat 3 min 1 per Y pangkat 4 dikali Y aksen sama dengan 1 per X pangkat 3 cos X. Hasilnya kita bisa tulis seperti ini, dibalik ya. Nah, tadi Ibu bilang kalau Y aksen ini biar sendiri ya, biar tidak ada, maksudnya bukan biar sendiri harus Y aksen, tapi tidak ada variabel X di Y aksen ini. Boleh variabel Y, cuman kalau dia variabel X seperti ini, kita harus rubah. Tapi kalau dia sudah variabel Y di Y aksen ini ya tidak usah dirubah. Seperti itu. Oke, hasilnya 1 per Y pangkat 4 Y aksen min 1 per X dikali 1 per Y pangkat 3 sama dengan min 1 per X pangkat 3 cos X. Maka didapat, nih didapatnya, kenapa Ibu tulis P1 dan Q1 di sini, bukan P dan Q? Karena nantinya kita akan cari lanjutan dari PD Bernoulli ini adalah cara cari atau cara penyelesaiannya dengan PD linear. Makanya Ibu tulis P1 dan Q1 supaya kalian nanti tidak bingung. Didapatlah P1 sama dengan min 1 per X. Min 1 per X. Kalau kalian menentukan P-nya dari mana? Dari sini. P-nya yang ada variabel Y-nya, persamaannya ada variabel Y-nya. Berarti P1-nya min 1 per X dengan, dan Q1-nya ini. Q1-nya min 1 per X pangkat 3 cos X. Setelah itu langkahnya dimisalkan. Misal Z sama dengan Y pangkat min 3. Kemudian cara menentukan Z-nya bisa Y pangkat min 3 dari mana? Kalian bisa lihat di buku. Di buku rumusnya adalah Z sama dengan 1 per Y pangkat N-1. Y pangkat N-1-nya kan yang di sini. Yang di P-nya ini. Yang di sini.
dari Y pangkat min 3. Min 3 Y pangkat min 4. Kemudian dikali Y aksen. Kenapa dikali Y aksen? Kalian bisa lihat rumusnya di buku. Kemudian setelah itu, setelah dikalikan hasilnya seperti ini. Kemudian min 3-nya bisa pindah ruas ke sini dengan cara min 1/3 dikali Z aksen sama dengan Y aksen per Y pangkat 4. Kemudian PD-nya menjadi seperti ini. Di rumus PD-nya jadinya Z aksen per 1 min N plus PZ sama dengan Q. Itu rumusnya. Tapi kalau sudah diaplikasikan ke contohnya, hasilnya seperti ini. Min 1/3 Z aksen min 1/XZ sama dengan min 1 X pangkat 3 cos X. Kemudian sama-sama dikali dengan min 3. Kita sederhanakan. Kenapa harus dikali min 3 ya? Untuk menyederhanakan saja. Hasilnya Z aksen plus 3/XZ plus sama dengan 3/X pangkat 3 cos X. Maka didapat P-nya ini, P-nya 3/X dan Q-nya ini 3/X pangkat 3 cos X. Yang ini yang Ibu maksud tadi. Kenapa di sini P1 hanya penanda saja supaya kalian tidak bingung, karena di sini nanti ada P-nya, ada P lagi. Kemudian setelah seperti ini dikerjakan dengan cara PD linier. Cara PD linier apa? Yang tadi E diintegralkan terhadap PDX, kemudian E pangkat min integral PDX. Hasilnya setelah kita ketemu hasilnya dimasukkan ke rumus penyelesaiannya. Y sama dengan ini. Ini kan tadi rumusnya. Kemudian kalian ingat Y di PD Bernoulli ini tadi apa sih? Ininya Z ya. Y-nya sama dengan Z. Berarti Y-nya ini diganti dengan Z. Berarti Z sama dengan ini jadinya rumus. Kemudian Z-nya tadi dimisalin apa? Z-nya tadi dimisalin 1/Y pangkat 3 atau Y pangkat min 3. Kalau ini tadi di sini Ibu tulis kembali, Z-nya adalah 1/Y pangkat 3. Nih, lihatnya Z dari sini ya. Oke, selanjutnya dimasukkan tadi integral yang udah dicari, kemudian dioperasikan, hasilnya adalah 1/Y pangkat 3 sama dengan 1/X pangkat 3 dikali 3 sin X plus Q. Kemudian setelah itu dikalikan. Jadi kali ini hasilnya 3/X pangkat 3 sin X plus C-nya juga ikut dikali, berarti C/X pangkat 3. Setelah itu dijadikan C sama dengan atau dikali, sama-sama dikali X pangkat 3. Hasilnya ini. Jadi didapatlah solusi umum persamaan diferensialnya X pangkat 3/Y pangkat 3 min 3 sin X sama dengan C. Jadi untuk PD Bernoulli ini cara pengerjaannya adalah dijadikan bentuk umumnya ini. Kemudian setelah itu, setelah jadi bentuk umumnya dimisalkan. Nah, pemisalan ini kalian bisa lihat ketentuannya di dalam buku. Ada ketentuannya. Ini juga di sini. PD menjadi seperti ini juga ketentuannya ada di buku. Kalian bisa simak sendiri. Setelah itu, setelah ketemu P dan Q-nya, kalian kerjakan dengan cara PD linier. Tadi ya. Oke, selanjutnya kita bahas bab trayektori. Apa sih trayektori ini? Trayektori ini adalah salah satu aplikasi persamaan diferensial
khususnya bab faktor integrasi. Kalian kalau bisa ini nanti bisa pahami bahwasanya dalam kita mencari trayektori, khususnya trayektori ortogonal ini, kita menggunakan cara-cara PD faktor integrasi atau faktor integrasi. Untuk apa? Untuk mencari solusi umum persamaan diferensialnya. Kalian bisa lihat materinya di halaman 46. Pertama ada trayektori isogonal, kemudian yang kedua ada trayektori ortogonal. Kita bahas salah satu saja. Yang pertama, contoh satu, tentukan trayektori ortogonal dari rumpun kurva x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan lambda. Tentukan trayektori ortogonal. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya di halaman 46. Ketika yang ditanyakan adalah trayektori ortogonal, maka yang dilakukan adalah penggantian dy per dx dengan min dx per dy pada persamaan diferensialnya. Oke, kita bahas penyelesaiannya. Ditentukan persamaan diferensial dari rumpun kurva dengan cara mendiferensialkan. Maka diperoleh dengan cara mendiferensialkan, berarti ini nih. Persamaan ini kita diferensialkan, hasilnya ini. Turunan dari x kuadrat 2x plus 4y. Kemudian setiap ada variabel y, kita kalikan dengan dy per dx. Setiap ada variabel y, kita kalikan dy per dx. Ya. Sama dengan 0. Nah, PD trayektori ortogonalnya adalah dengan mengganti dy per dx dengan min dx per dy pada kurva tersebut. Ini yang udah Ibu katakan tadi, bahwasanya pada PD trayektori ortogonal itu dy per dx diganti dengan min dx per dy. Oke. Selanjutnya 2x plus 4y, kemudian dy per dx-nya diganti min dx per dy sama dengan 0. Didapatlah hasilnya seperti ini. 2. Kenapa ini 2x dy? Dikalikan saja. Ini dikali ke sini, kemudian jadinya 4y dx min 4y dx sama dengan 0. Nah, ini kalau diintegralkan tidak bisa atau tidak bisa tereduksi. Makanya kita menggunakan faktor integrasi. Biar di sini, ini kan integralnya terhadap dy nih. Maka di sini harus variabel y. Kemudian ini integralnya terhadap dx nih. Maka di sini harus variabel x. Ya berarti kita kalikan saja. Dikali dengan 1 per xy. Yang nantinya di sini x jadinya y, kemudian yang di sini y jadinya x. Ini hasilnya. 1 per xy dikali ini sama dengan 0. Ini hasilnya 2 per y dy min 4 per x dx sama dengan 0. Setelah tereduksi, maka kita integralkan. Integralkan seperti ini. 2 per y dy integralnya 2 ln y min 4 per x dx integralnya 4 ln x sama dengan c. Setelah itu sama-sama dibagi 2. Ya, sama-sama dibagi 2, ini hasilnya. Kemudian ingat sifat len, ketika pengurangan dia bisa ditulis dijadikan 1. Len y per x kuadrat sama dengan len c bar. Dengan c barnya sama dengan e pangkat c per 2. Len ketemu e kan habis. Nanti kembali lagi, kalau dikembalikan hasilnya ya c per 2 ini ya. Yang sini. Kemudian bisa ditulis lennya habis ya, sama-sama dijadikan dikasih e atau dikasih eksponen, hasilnya y per x kuadrat sama dengan c bar. Jadi
trajektori ortogonalnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikali C bar. Hubungan. Nah, itu saja materi pada pertemuan ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.